Shalom semuanya. Belum lama ini, tepatnya kemarin tanggal 21 Juli, ada yang viral yaitu ikan paus ya terdampar di sebuah pantai namanya Pantai Nunhila di daerah Kupang. Ya. Tidak lama kemudian, tepatnya hari ini, sehari setelah kemarin, ya, lagi-lagi satu ekor ikan paus yang berbeda juga terdampar di Pulau Semau, tidak jauh dari lokasi ikan paus yang pertama. Ya, dan saya akan tunjukkan videonya, dan pada kesempatan ini juga sekaligus saya akan jelaskan kepada kita apakah jenis ikan atau spesies ikan inikah yang menelan Nabi Yunus dalam kitab Yunus. Kita lihat dulu seperti apa videonya. Nah, karena peristiwa ikan besar yang menelan Yunus itu dianggap sepertinya tidak masuk akal, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa kisah Yunus ditelan ikan besar itu adalah suatu kisah yang fiktif, ya, yang tidak benar-benar terjadi. Ya, itu hanya sebuah cerita fiksi, ya. Namun pada kesempatan ini saya ingin jelaskan kepada kita bahwa itu bukan cerita fiksi, melainkan sebuah cerita yang benar-benar terjadi, dan peristiwa Yunus ditelan oleh ikan yang besar itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, baik, saya akan jelaskan. Kita mulai dulu dari pandangan Alkitab, ya, bahwa Nabi Yunus itu disebut bukan hanya di dalam kisah kitab Nabi Yunus, namun ada juga disebut di dalam kisah atau kitab, ya, 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Ya, di situ adalah tindakan daripada Raja Yerobeam bin Yoas yang menggenapi, tindakannya itu menggenapi nubuatan daripada Nabi Yunus bin Amitai, ya. Seandainya kalau tidak disebutkan binnya, mungkin itu kebetulan Yunus nama yang sama, tapi bukan Yunus yang di kitab Yunus. Namun di situ dijelaskan bahwa Yunus bin Amitai, Yunus anaknya Amitai, itu artinya Yunus yang ada di kitab Yunus. Ya, dan kitab 2 Raja-Raja ini adalah sejarah, bukan fiksi. Itu sejarah silih berganti raja demi raja yang memerintah di Israel, yang negaranya masih ada sampai hari ini. Jadi ini bukan fiksi, fakta yang pertama berdasarkan Alkitab.
Ya, kemudian fakta yang kedua dari Alkitab yaitu ketika para ahli Taurat ya datang kepada Yesus dan mereka berkata, "Guru, berikanlah kepada kami suatu tanda." Ya, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tidak akan diberikan kepada kalian suatu tanda selain daripada tanda Nabi Yunus." Ya, kemudian Yesus berkata dalam Matius pasal 12 ayat 40, ya di situ Yesus berkata, "Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, ya demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Jadi Yesus katakan bahwa aku tidak akan berikan kepada kalian tanda yang lain selain daripada tanda Yunus yang ditelan ikan, ya 3 hari 3 malam dalam perut ikan kemudian dimuntahkan, ya yaitu bahwa Yesus menyamakannya dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya, bahwa Yesus akan masuk dalam perut bumi atau dikuburkan dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan itulah yang akan menjadi tanda bagi para ahli Taurat. Ya, saudaraku. Jadi ini bukan suatu cerita fiksi karena dikutip di dalam dua raja-raja tadi, dan juga Yesus pun mengutip ya dan mengungkapkannya untuk menjawab orang-orang pada waktu itu, khususnya ahli-ahli Taurat ya, saudaraku. Nah, kemudian ya secara ilmiah, ya, kita sekarang ke secara ilmiahnya. Ya, jadi menurut penelitian memang ada ikan ya yang bisa menelan mangsanya bulat-bulat utuh, ya baik itu manusia maupun yang lebih besar dari manusia. Ya, ada jenis ikan yang bisa menelannya utuh ya masuk dalam perut mereka, ya yaitu yang pertama itu adalah ada ikan namanya ikan paus sperm yang bisa menghasilkan minyak. Kemudian ada namanya ikan hiu paus dan juga ikan hiu putih. Itu adalah jenis-jenis ikan yang bisa menelan mangsanya utuh, ya sebesar manusia atau bahkan yang lebih besar daripada manusia. Ya, jadi mengenai ikan besar yang bisa menelan seorang manusia utuh itu ada. Ya, bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu 3 jenis ikan tadi. Ikan paus sperm yang bisa menghasilkan minyak, kemudian hiu paus dan juga hiu putih. Ya, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana secara ilmiah juga bahwa seorang manusia bisa tinggal di dalam perut seekor ikan selama 3 hari 3 malam, ya. Nah, menurut penjelasan ilmiahnya, saudaraku, bahwa di dalam perut ikan sebesar paus atau 3 jenis ikan tadi, di sana ada ruang udara. Mungkin karena saking besarnya, jadi ada ruang udara, ya, sehingga memungkinkan ada mangsa yang ditelan dan tidak langsung mati, ya. Nah, kemudian yang berikut secara ilmiah, bahwa walaupun mangsanya itu sudah ditelan utuh, ya, tetapi selama mangsa itu tidak mati karena ada rongga udara itu, maka pencernaan itu tidak akan pernah dimulai. Ya, jadi sudah ditelan, tapi karena belum langsung mati si mangsanya ini, maka tidak akan pernah dicerna. Ya, jadi secara ilmiah itulah mungkin yang kalau kita mau coba masukkan ke dalam logika, mungkin itulah yang terjadi pada Yunus. Sudah ditelan, tapi karena ada rongga udara, Yunus mungkin tidak langsung mati, walaupun dengan udara yang serba terbatas, sehingga pencernaan dari ikan besar itu tidak pernah dimulai. Itulah yang memungkinkan dia hidup dan kemudian Tuhan perintahkan untuk dimuntahkan pada hari yang ketiga. Tapi yang harus kita pegang dan kita percayai adalah pasti itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan dalam kitab Yunus itu mengatakan bahwa ikan itu datang atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang kemudian menelan Yunus. Ya, kemudian 3 hari kemudian atas perintah Tuhan juga ikan itu kemudian memuntahkan Yunus, sehingga Yunus bisa keluar hidup dan melanjutkan misinya untuk melayani orang-orang di kota Niniwe. Ya, jadi artinya itu adalah suatu keajaiban dari Tuhan. Ya, keajaiban daripada Tuhan itu tidak selalu harus masuk akal. Ya, itu dibutuhkan iman untuk mempercayainya.
saudaraku, karena Tuhan adalah ahlinya mujizat. Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Yang penting kita percayai, tetapi ada fakta yang mendukung, yaitu di dalam 2 Raja-Raja dan juga kutipan Yesus itu mengesahkan bahwa kisah Yunus itu bukan fiksi, tapi benar-benar terjadi.